Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Sulistiorini dari SMK Negeri 3 Jepara. Pada video kali ini berisi praktek demonstrasi pengelolaan kas kecil part 1, yaitu mengelola kas kecil dan membuat laporan kas kecil. Saksikan videonya sampai selesai. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Silakan masuk. Selamat siang Bu Gadis. Ibu memanggil saya, apakah ada tugas yang perlu Ibu instruksikan untuk tugas hari ini? Iya, silakan duduk dulu. Jadi saya ingin menugaskan Anda untuk mengelola kas kecil perusahaan. Tugas ini penting untuk memastikan alur keuangan berjalan lancar, terutama untuk kebutuhan-kebutuhan operasional harian. Ada beberapa poin yang harus diperhatikan. Apakah Anda siap? Siap Bu. Apa saja yang perlu saya lakukan? Pertama, Anda akan bertanggung jawab untuk melakukan transaksi kas dan non-kas, baik untuk pengeluaran langsung maupun pembayaran non-tunai. Pastikan setiap transaksi tercatat dengan rapi. Baik, saya akan memastikan setiap transaksi diinput ke dalam sistem dan sesuai dengan ketentuan Bu. Baik, selanjutnya Anda harus menerapkan prosedur K3 di kantor dalam pengelolaan kas kecil. Saya ingin Anda menggunakan daftar centang untuk memastikan setiap prosedur K3 diikuti dengan benar. Baik, untuk itu saya akan membuat checklist khusus yang berisi poin-poin K3 terkait dengan kas kecil, seperti penggunaan alat yang aman dan menjaga dokumen-dokumen keuangan di tempat yang terlindung. Tepat sekali. Selain itu, untuk mengurangi resiko pencurian, saya juga minta Anda menggunakan daftar centang untuk penerapan prosedur keamanan. Anda harus memastikan setiap akses ke kas kecil diawasi dengan baik dan mengontrol siapa saja yang berhak menyentuh kas tersebut. Baik Bu, saya mengerti. Saya akan buat checklist untuk mengawasi prosedur keamanan, mulai dari siapa yang akan mengakses kas hingga pemeriksaan berkala untuk mencegah kehilangan. Oke, bagus. Setelah itu, buat laporan kas kecil secara berkala. Pastikan laporan tersebut mencakup semua transaksi yang sudah dilakukan, baik tunai maupun non-tunai, dan juga saldo yang tersisa. Baik, laporan akan saya susun secara detail dan disertai bukti transaksi. Setelah selesai, saya juga akan segera mengonfirmasinya kepada Ibu. Ya, tepat sekali. Saya akan cek laporan tersebut secara berkala. Pastikan semua transparan dan jelas ya. Iya, terima kasih. Tentu Ibu, saya juga akan siapkan semua sesuai dengan instruksi. Saya akan pastikan pengelolaan kas kecil berjalan dengan aman sesuai dengan prosedur. Oke, terima kasih. Saya percaya Anda bisa mengelola ini dengan baik. Terima kasih atas kepercayaannya Bu. Saya akan melaksanakan tugas ini sebaik-baiknya. Terima kasih Bu. Permisi dulu. Salah satu tugas rutin yang dilaksanakan seorang sekretaris adalah mengelola dana kas kecil. Untuk kasus ini, PT Sulistiorini Global Furnishing itu menggunakan metode dana tetap, di mana metode ini berarti dalam pengisian kembali dana kas kecil itu jumlahnya sama dengan dana yang telah dikeluarkan. Artinya ketika dana tetapnya adalah 10 juta rupiah, maka ketika saldo akhir itu berjumlah 750.000, maka pengisiannya adalah 9.250, sehingga saldo awalnya kembali menjadi 1 juta rupiah. Nah, ini kemudian dimasukkan dalam laporan kas kecil seperti ini. Nah, ini ya, saldo bulan Agustus adalah 750.000. Sehingga pengisian dana kas kecil untuk tanggal 1 September adalah 9.250.000, sehingga dananya menjadi 10 juta rupiah. Nah, selanjutnya dana yang masuk tersebut akan dibelanjakan melalui transaksi kas dan non-kas. Namun sebelumnya, sebagai bukti perpindahan antara dari pemegang dana kas kecil ke pihak yang membelanjakan, maka seorang bendahara kas kecil akan menggunakan bukti kas keluar.
yang diterima oleh bagian yang nanti akan berbelanja. Setiap bukti pengeluaran kas kecil selalu dicatat dalam bukti kas kecil seperti ini. Dana kas kecil itu sendiri tidak digunakan untuk dana yang besar, tetapi hanya pembayaran-pembayaran kecil. Misalnya di sini ada pembelian outner untuk beberapa unit misalnya. Kemudian pembelian cartridge, kemudian pembelian biskuit dan tisu, kemudian pembayaran tinta printer, perlengkapan P3K kantor, membayar ongkos antar barang, pembelian tiket nasi padang, ya, kemudian membayar ongkos antar barang, paket nasi padang, kemudian pembelian tinta printer, dan seterusnya. Nah ini kemudian bukti kas keluar ini nanti setelah dibelanjakan, maka pihak yang menerima atau yang membelanjakan itu nanti akan melaporkan berupa bukti transaksi seperti ini. Misalnya di sini ongkos barang yang dilakukan oleh Raja Wali Express, maka akan mendapat pihak yang belanja tadi akan mendapatkan bukti transaksi berupa nota dari Raja Wali Express. Nah ini nanti yang akan dilaporkan. Kemudian ada nota pembelian nasi, ada nota pembayaran tinta printer dan seterusnya. Nah semua kas keluar tadi wajib nanti dilampiri atau dibuktikan dengan transaksi. Apabila tidak dikeluarkan maka dana itu akan kembali lagi ke bendahara kas kecil. Demikian juga kalau terjadi selisih antara bukti kas keluar dengan bukti transaksi juga akan kembali lagi ke perusahaan atau bendahara kas kecil. Nah demikian seterusnya sampai akhir bulan ya. Pengeluarannya tentu banyak ya. Kemudian di akhir bulan nanti ya seorang bendahara kas kecil membuat laporan keuangan seperti ini ya. Mudah-mudahan terlihat dari mulai tanggal 30 pada saat saldo awalnya, kemudian bulan September dari mulai tanggal 1 dan seterusnya ini dicatat. Kemudian di sini diketahui bahwa jumlah pengeluaran sampai dengan tanggal 30 September adalah berjumlah 9.204.000 rupiah. Sehingga jumlah inilah nanti yang akan dimintakan sebagai pengisian kembali dana kas kecil. Ini berbeda ya dengan bulan kemarin saldonya 750, kalau bulan ini saldonya adalah 796.000 rupiah. Nah, jangan lupa setiap terjadi laporan maka harus ditandatangani juga disetujui oleh pimpinan kita. Kemudian langkah selanjutnya adalah mengajukan form dana kas kecil untuk bulan berikutnya. Karena ini adalah periode September, maka mengajukan dana kas kecil untuk bulan berikutnya. Jumlahnya sama dengan yang sudah dikeluarkan tadi, yaitu 9.204.000 rupiah. Sehingga nanti ketika diisi, maka jumlahnya akan tetap kembali lagi ke 10 juta rupiah. Nah itulah sistem mengelola dana kas kecil menggunakan metode impres. Daftar centang yang digunakan oleh PT Sulistiorini Global Furnishing dalam menerapkan prosedur K3 perkantoran pada pengelolaan kas kecil, daftar centangnya adalah sebagai berikut.
Yang pertama, persiapan lingkungan kerja, pastikan area kerja bersih dan rapi, jaga akses keluar masuk ruangan tetap aman dan tidak terhalang, pastikan tidak ada kabel yang menjuntai atau berserakan di area kerja, ventilasi dan pencahayaan ruangan dalam keadaan baik, gunakan peralatan ergonomis yang sesuai, baik kursi, meja, dan lain-lain. Yang kedua, tentang keselamatan kerja saat pengelolaan kas kecil, hindari tumpukan dokumen atau barang yang membahayakan, simpan uang kas kecil di tempat yang aman, bisa berupa brankas atau lemari yang terkunci, pastikan penggunaan alat penghitung uang dilakukan dengan benar, gunakan alat pelindung diri, masker, sarung tangan jika diperlukan, tidak meninggalkan uang atau dokumen keuangan tanpa pengawasan. Yang ketiga, penanganan dokumen dan uang. Simpan dokumen terkait kas kecil di tempat yang aman, pastikan penyimpanan uang sesuai prosedur keamanan, hindari penanganan uang dalam jumlah besar tanpa alat bantu yang aman. Kemudian yang keempat, penanganan bahan kimia atau cairan. Jauhkan cairan dan bahan kimia dari area kerja kas kecil. Segera bersihkan tumpahan cairan di meja atau lantai. 5. Tentang kondisi fisik karyawan, pastikan posisi duduk yang ergonomis saat menghitung uang atau mengelola dokumen. Istirahatkan mata dan tubuh setiap 1-2 jam saat bekerja di depan komputer. Hindari kelelahan berlebih yang dapat menyebabkan kesalahan dalam pengelolaan kas kecil. Tindakan darurat, ketahui jalur evakuasi darurat di kantor, pastikan peralatan pemadam kebakaran dapat diakses dengan mudah, simpan nomor telepon darurat di tempat yang mudah diakses, pelajari prosedur evakuasi dan tindakan kebakaran. Kemudian yang ketujuh tentang pelatihan dan kepatuhan, mengikuti pelatihan K3 secara berkala, selalu mengikuti panduan dan regulasi K3 yang berlaku, laporkan kondisi tidak aman di area kerja ke manajemen. Demikian tadi checklist centang ya, K3 perkantoran dalam pengelolaan kas kecil yang digunakan PT Sulistiorini Global Furnishing. Daftar centang keamanan dalam pengelolaan kas kecil yang digunakan di PT Sulistiorini Global Furnishing adalah sebagai berikut. Yang pertama, tentang keamanan fisik uang kas kecil. Simpan kas kecil di dalam brankas atau lemari yang terkunci. Pastikan hanya orang yang berwenang yang memiliki akses ke brankas. Periksa keamanan brankas secara berkala untuk memastikan tidak ada kerusakan. Jangan tinggalkan uang kas kecil di meja atau area kerja tanpa pengawasan. Yang kedua adalah tentang pembatasan akses. Batasi akses ke kas kecil hanya kepada staf yang ditunjuk secara resmi. Catat nama dan waktu setiap orang yang mengakses kas kecil. Gunakan sistem pengawasan CCTV untuk area tempat penyimpanan uang kas kecil. Terapkan aturan ketat tentang siapa yang boleh mengelola kas kecil. Ketiga, tentang prosedur penanganan uang. Lakukan penghitungan uang secara rutin dengan lebih dari satu orang untuk memastikan akurasi. Simpan bukti transaksi, pengeluaran, dan penerimaan uang dengan rapi dan aman. Gunakan mesin penghitung uang untuk mengurangi risiko kesalahan manusia. Hindari memegang uang tunai dalam jumlah besar di luar jam operasional. Yang keempat, tentang pengawasan dan pencatatan, lakukan audit kas kecil secara berkala oleh pihak ketiga atau supervisor. Catat setiap transaksi kas kecil secara detail dan segera setelah dilakukan, periksa kesesuaian antara catatan transaksi dengan uang yang tersimpan. Terapkan sistem verifikasi 2 langkah untuk pengeluaran uang kas kecil. Yang kelima, tentang penggunaan teknologi keamanan. Pasang alarm keamanan untuk brankas atau lemari kas kecil. Pastikan CCTV di area penyimpanan kas kecil berfungsi dengan baik. Gunakan perangkat lunak akuntansi atau pengelolaan kas kecil untuk memantau aliran uang secara real time. Kemudian 6, tentang tindakan pencegahan pencurian oleh pihak internal. Rotasi tanggung jawab pengelolaan kas kecil untuk menghindari praktek tidak jujur.
Lakukan pemeriksaan latar belakang untuk karyawan yang ditugaskan mengelola kas kecil. Pastikan ada saksi atau pengawasan saat ada transaksi kas besar. Pelaporan dan penyelidikan. Segera laporkan jika ada kehilangan atau ketidaksesuaian pada kas kecil. Selidiki setiap insiden kehilangan atau pencurian dengan cepat dan teliti. Gunakan sistem pelaporan anonim bagi karyawan yang mencurigai aktivitas pencurian. 8. Tentang peningkatan kesadaran keamanan. Lakukan sosialisasi secara rutin tentang prosedur keamanan kepada seluruh staf. Berikan pelatihan khusus tentang penanganan uang dan risiko pencurian. Pasang tanda peringatan di area kerja untuk meningkatkan kesadaran dan keamanan. Ini adalah checklist. Silakan masuk. Selamat siang Bu Bilgis, apa saya bisa menghadap sebentar? Ya, tentu silakan duduk dulu.